Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kasus penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak di Kabupaten Garut, Jawa Barat sudah mulai berangsur turun. Sejumlah ternak sapi yang terjangkit PMK sudah sembuh. Salah satu tempat di peternakan hewan kandang sapi yang berada di Kelurahan Margawati, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Jawa Barat, sebelumnya tercatat hampir 100 ekor sapi yang terjangkit PMK. Menurut salah seorang peternak hewan sapi, Muhyiddin, pada awalnya sejumlah hewan yang terjangkit PMK mengalami mulut berbusa, sapi kemudian tidak bisa makan. Di tempat ini dari total 100 ekor sapi, sebanyak 4 sapi mati. Setelah dilakukan pemberian obat baik secara mandiri maupun diberikan suntikan oleh petugas, kondisi hewan ternak sapi di tempat ini sudah mulai berangsur membaik dan sejumlah sapi mulai sembuh. Yang matinya 3, yang matinya udah 4, yang luka mah hampir semuanya, yang luka mah sapinya tapi mulai pulih. Jadi alhamdulillah dikasih obat dulu. Tapi sekarang udah ini ya, udah. Pemkab Garut, Jawa Barat menetapkan status siaga penyakit mulut dan kuku pada ternak sapi. Apa saja yang dilakukan untuk mengatasi masalah PMK selama status siaga? Kita sudah tersambung melalui Skype dengan Ibu Dia Safitri, Sekretaris Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut. Selamat siang Ibu Dia. Dari sebelumnya statusnya kejadian luar biasa, sekarang sudah turun ke status siaga. Apakah sudah mulai terkendali PMK di Garut? Ya, selamat siang Mbak Sumi. Ya. Selamat siang Mbak Sumi. Ya, Ibu Dia, bisa disampaikan kondisi terkini untuk status siaga PMK di Garut seperti apa? Baik. Jadi untuk situasi PMK di Kabupaten Garut untuk saat ini itu sudah ada pengendalian ya. Pada masa sebelumnya kita mencanangkan KLB itu dari tanggal 16 Mei dan sudah ada upaya-upaya pengendalian yang sangat signifikan juga sehingga sudah terjadi penurunan dan pengendalian serta penanggulangan dari kasus PMK. Pada awalnya paparan PMK sudah mencapai untuk sampai hari ini 1.700-an ekor dan sebagian besar sudah mengalami di pengobatan melalui terapi suportif, pemberian vitamin dan juga upaya-upaya penyekatan dari lokasi-lokasi peternakan. Sehingga sudah banyak ternak-ternak yang mengalami kesembuhan dan sudah mulai bisa makan, kemudian menunjukkan gejala yang membaik dan sudah tidak ada dullness dan juga sudah bisa berdiri. Nah, selain dari upaya pengobatan pada ternak, kita juga melakukan upaya-upaya antara lain adalah pembatasan lalu lintas keluar dan masuk dari wilayah tertular, ya. Dan kita juga melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada seluruh pemangku kebijakan di peternakan, baik peternak, kemudian unsur-unsur terkait di wilayah desa dan kecamatan, dan juga kepada pemangku kebijakan di lalu lintas. Itu salah satunya yang dilakukan di Garut. Ada tiga hal besar yang dilakukan tadi ya, pengobatan terhadap ternak yang sakit, kemudian pembatasan keluar masuk, serta edukasi. Kalau bicara pengobatan sejauh ini masih berapa banyak ternak sapi yang dalam proses pengobatan? Ya, proses pengobatan itu masih berjalan, jadi semuanya kita laporkan dengan sistem pelaporan di Sistem Kesehatan Hewan Nasional atau ISIKNAS, itu bisa diakses datanya. Ternak-ternak yang sudah diobati itu 1.400-an ekor dan sebagian besar itu masih dalam proses penyembuhan. Jadi ada jeda waktu antara 5 sampai 8 hari sebelum ternak merespon terhadap pengobatan dan itu sangat bergantung kepada sistem kekebalan masing-masing ternak.
sehingga kita memberikan edukasi juga kepada para peternak untuk senantiasa memberikan nutrisi yang cukup, meningkatkan biosecurity, dan juga selalu menjaga agar tidak memasukkan ternak dari luar wilayah kandang atau kecamatan masing-masing peternak, seperti itu. Baik, jadi ada langkah preventif juga begitu ya yang sedang dilakukan. Terima kasih Ibu Dia Safitri, Sekretaris Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut untuk waktunya.